Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan tata tulis karya ilmiah. Pada video kali ini, kita akan menyimak materi kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini akan memudahkan penulis karena kerangka karangan merupakan guideline bagi penulis. Kerangka karangan mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, tema, judul, masalah, dan tujuan. Nah, kerangka karangan ini juga memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh, mencegah ketidaklengkapan bahasan, dan juga mencegah pengulangan pembahasan pada ide. Selanjutnya kita akan membahas definisi kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana garis besar karangan berdasarkan tingkat kepentingannya. Selain itu, kerangka karangan juga merupakan pokok-pokok yang akan dibicarakan. Dan kerangka karangan ini menjadi pedoman bagi pembaca untuk mengetahui isi karangan. Apa saja hal yang harus ada dalam kerangka karangan formal? Kerangka karangan berisi 8 hal. Yang pertama adalah topik. Topik adalah pokok pikiran, ide, gagasan, dan persoalan. Kemudian tema. Tema merupakan topik yang sudah mengandung tujuan, jadi akan diapakan dengan topik yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah judul. Nah, judul itu harus mencerminkan isi atau gagasan. Dan yang keempat adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini bagaimana dengan judul? Dengan kata lain, rumusan masalah adalah permasalahan yang akan dicarikan solusinya. Untuk itu, rumusan masalah harus menggunakan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, hal apa, atau sejauh mana. Selain 4 hal tadi, kerangka karangan formal juga harus berisi tentang tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui rumusan masalah. Nah, tujuan penelitian ini juga berisi tujuan objektif dan jumlahnya harus sama dengan rumusan masalah. Jadi jika rumusan masalah Anda ada 2 atau 3, maka tujuan penelitian pun harus 2 atau 3 dan harus saling mengait. Nah, setelah masalah diketahui dan tujuan ditentukan, berikutnya adalah aspek-aspek yang akan dibahas atau aspek yang akan diteliti. Nah, aspek yang akan diteliti ini dibuat agar rumusan masalah dapat terjawab. Aspek yang akan diteliti ini minimal terdiri atas 8 unsur. Jadi, dalam bab pendahuluan disebut dengan pembatasan masalah biasanya atau ruang lingkup kajian. Nah, bila aspek-aspek apa yang akan dibahas sudah ditentukan, penulis sudah bisa menentukan data apa yang cocok untuk digunakan. Nah, ada 2 macam data, yaitu data primer, yaitu data yang berasal dari data lapangan, misalnya uji coba di laboratorium, survei lapangan, penyebaran kuesioner, atau wawancara. Nah, data sekunder itu data yang diperoleh melalui studi literatur. Jadi sebelum melakukan penelitian, sebaiknya penulis sudah mempersiapkan literatur. Nah, ini juga yang ada dalam poin ke-8. Jadi minimal penulis sudah membaca 5 literatur. Nah, literatur tersebut bisa berasal dari buku, e-book, artikel di majalah, surat kabar, atau artikel dari jurnal ilmiah. Nah, sangat disarankan literatur itu berasal dari sumber acuan primer, yaitu artikel dari jurnal ilmiah. Berikut adalah format kerangka karangan formal. Ada 8 aspek yang merupakan hal penting sebelum menyusun sebuah karangan ilmiah, yaitu topik, tema, judul, permasalahan apa yang akan dibahas, tujuan apa yang diharapkan, aspek apa yang harus dibahas agar rumusan masalah terjawab, data apa yang harus digunakan, dan literatur apa yang harus dibaca sebelum menulis. Agar penyusunan karangan ilmiah ini teratur, sebaiknya dilengkapi dengan lembar kendali. Nah, dengan lembar kendali ini, dosen atau pengajar dapat memantau kemajuan dari penulis. Nah, berikut adalah contoh lembar kendali. Berikut adalah contoh kerangka karangan formal.
Berikut lanjutannya mengenai literatur yang digunakan. Terima kasih.